Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perdagangan internasional yang beranggotakan Rafah Mubarokah absen 1, Azam Sidki Abdurrahman absen 3, dan Nadiatul Khairunisa absen 17. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua pihak dari berbagai negara. Perdagangan ini tidak hanya melibatkan antar negara, individu, dan perusahaan yang berdagang dengan pihak dari negara lain juga disebut perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Dan ada teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. Teori perdagangan internasional yang lain yaitu dari teori Heckscher-Ohlin (HO). Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Dan teori merkantilisme. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Apa perbedaan antara teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif? Keunggulan absolut merujuk kepada kemampuan produksi barang dalam kuantitas lebih besar dibandingkan kompetitor. Sedangkan keunggulan komparatif merujuk kepada kemampuan produksi barang dan jasa dengan pengeluaran lebih kecil, tetapi tidak harus pada kuantitas yang lebih besar atau kualitas yang lebih baik. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat, perbedaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan negara, perluasan target pasar, dan perbedaan iklim. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, keamanan suatu negara, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah, rendahnya sumber daya alam, pembatasan impor dan penetapan tarif, peraturan politik anti-dumping, dan mata uang berbeda antar negara. Manfaat perdagangan internasional. Berbagai pilihan barang untuk konsumen. Perdagangan internasional membuat barang-barang di pasar berbeda-beda. Ini memberi konsumen pilihan untuk mendapatkan barang berkualitas yang benar-benar bermanfaat dan mendorong efisiensi dalam produksi. Negara-negara yang bisa menciptakan produk dengan menggunakan biaya serendah mungkin akan bisa menghasilkan harga pasar yang lebih tinggi serta mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dapat membuka peluang kerja. Perdagangan secara internasional memudahkan dalam pembuatan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pengembangan industri yang baru agar mencukupi permintaan produk dari beragam negara dan membuat hubungan baik antar negara. Jadi, hubungan yang baik pasti akan dilakukan oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama lainnya bisa dijalankan oleh negara. Keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional. A. Penghematan biaya produksi. B. Memenuhi kebutuhan di dalam negeri. C. Kerjasama antar negara. D. Meningkatkan sumber penerimaan negara. E. Memperluas lapangan pekerjaan. Kerugian perdagangan internasional. A. Ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. B. Produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. Cara pembayaran internasional. 1. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam sebuah negara di mana penduduk tersebut tinggal. 2. Pembayaran tunai biasanya dilakukan jika eksportir belum benar-benar yakin atas kondisi importir dengan baik. 3.
Rekening terbuka adalah cara pembayaran di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa disertai surat tagihan dan dokumen-dokumen. 4. Letter of credit (LRC) adalah surat yang dikeluarkan bank atas permintaan importir, di mana bank telah menyetujuinya dan bayar wesel yang ditarik eksportir atas importir. Jenis LC, LC biasa, Berkan LC, Red Clause LC, Industrial LC, dan Usance LC. Alat pembayaran internasional. Devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional dan tercatat resmi di bank sentral. Devisa dapat berupa mata uang asing yang diakui secara internasional dan juga dapat berupa emas dan surat berharga sebagai pembayaran internasional. Valuta asing atau devisa diperoleh melalui dua sumber. 1. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. 2. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Macam-macam kurs. Kurs jual. Harga saat bank menjual falas digunakan pada saat menukar dari mata uang dalam negeri menjadi mata uang asing, falas, dengan cara dibagi. Yang kedua, kurs beli. Harga saat bank membeli falas digunakan pada saat menukar dari mata uang asing atau falas menjadi mata uang dalam negeri dengan cara dikalikan. Penentuan kurs valuta asing. Kurs tetap, fixed exchange rate, dapat terjadi karena dua hal. A. Kurs devisa tetap standar emas, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas. B. Kurs devisa tetap standar kertas, yaitu pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dan berusaha mempertahankannya dengan berbagai macam kebijaksanaan. Kurs bebas, floating exchange rate, terjadi bila perbandingan nilai mata uang sebuah negara dengan mata uang lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar, permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kurs mengambang terkendali, managed floating rate, disebut juga dengan kurs distabilkan. Kurs bebas seperti yang telah disebutkan di atas sering menimbulkan ketidaktentuan kurs falas, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam penetapan kurs valuta asing dapat berupa clean floating, mengambang bersih, terjadi jika campur tangan pemerintah tidak langsung, yaitu dengan pengaturan tingkat bunga. Selanjutnya ada dirty floating, mengambang kotor, terjadi jika campur tangan pemerintah secara langsung, yaitu dengan menjual atau membeli falas. Beberapa faktor yang berpengaruh pada perubahan kurs valuta asing yaitu permintaan dan penawaran falas, perubahan harga barang ekspor, perubahan peraturan pemerintah, perkembangan perekonomian, inflasi, dan pergeseran selera masyarakat ke barang impor. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari ke negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Kebijakan perdagangan internasional tersebut dapat berupa 1. Kebijakan perdagangan bebas, di mana pemerintah memberikan kebebasan pada kegiatan ekspor dan impor dengan tidak dihalangi oleh berbagai peraturan pemerintah. 2. Kebijakan perdagangan proteksi. Proteksi merupakan bentuk campur tangan pemerintah untuk melindungi suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh, invent industri, dan persaingan barang-barang impor. Tujuan kebijakan proteksi: A. Memaksimalkan produksi dalam negeri. B. Memperluas lapangan kerja. C. Memelihara tradisi nasional. D. Menghindari risiko yang mungkin timbul
jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan. Menjaga stabilitas nasional. Yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain. Alasan munculnya proteksi. 1. Perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju saja. 2. Untuk melindungi industri dalam negeri. 3. Melindungi kesempatan kerja dalam negeri. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau bisa disebut balance of payment adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis yang dipergunakan untuk membukukan semua transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam waktu 1 tahun. Susunan neraca pembayaran. Neraca perdagangan balance of trade adalah neraca yang khusus mencatat mengenai ekspor dan impor barang dagangan, komoditas, serta selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Selanjutnya, neraca jasa. Neraca yang menunjukkan jasa-jasa yang diselenggarakan suatu negara untuk negara lain, serta yang diterimanya dari luar negeri. Selanjutnya, neraca hasil-hasil modal. Neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga kerja asing, serta hadiah-hadiah atau grants. Neraca lalu lintas modal. Neraca yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan setiap kredit yang diterima dari luar negeri atau diberikan ke luar negeri, jual beli efek, dan PMA. Dan selanjutnya, neraca lalu lintas moneter. Neraca yang memperlihatkan perkembangan cadangan devisa suatu negara. Transaksi-transaksi internasional dibedakan menjadi dua, yaitu A. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran ke luar negeri dengan menunjukkan mengalirnya uang dari dalam negeri ke luar negeri. B. Transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari luar negeri dengan menunjukkan mengalirnya uang dari luar negeri ke dalam negeri. Dari neraca pembayaran ada dua kemungkinan, surplus atau aktif, yaitu jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pembayaran. Yang kedua, defisit atau pasif, jika jumlah penerimaan kurang dari jumlah pembayaran. Defisit atau surplus yang terjadi pada suatu negara yang mempunyai neraca pembayaran dikarenakan oleh 1. Stok nasional. Maksudnya, jika terjadi penurunan, stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus. Yang kedua, pinjaman akomodatif. Maksudnya, pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dari defisit. Sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri atau pinjaman otonom tidak mempengaruhi defisit. Yang ketiga, defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Yang keempat, surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kritik, saran, ataupun pertanyaan? Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.